Baik, kita mulai lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya ya. Saya akan ulang ini. Selamat pagi saya semuanya. Saya sedang merecord tapi dalam malam hari ya. Jadi kita akan pada hari ini kita akan belajar tentang di mata kuliah desain dan simulasi elektronik prodi UE. Saya Ahmad Kiryal. Kemudian kita di materi ini yaitu tentang ini ya. Kemarin kita sudah materi di video sebelumnya ada multisim yaitu relay 4 channel sudah dibahas di masing-masing kelas ya, saya harap sudah bisa. Selanjutnya di pertemuan ini kita akan menggunakan rangkaian sederhana pada Eagle. Nanti di akhir kita harapannya bisa menggunakan rangkaian 4 channel ini Eagle. Kemudian kita akan mulai dengan membuat rangkaian yang paling sederhana, yaitu rangkaian power supply 5 volt. Kita bisa temui power supply dimanapun ya, di laptop Anda, di HP, di charger yang lain, di alat-alat di kendaraan juga ada power supply itu macam-macam, outputnya kita pakai yang 5 volt ya, pasti di HP 5 volt, di charger itu beda-beda untuk arusnya. Selanjutnya kita akan menggunakan fitur-fitur pada Eagle, membuat teks, labeling, dan polygon untuk mempercantiknya. Nah, power supply terdiri apa aja? Kita harus yang pertama di sini mengetahui rangkaian listriknya. Ini adalah rangkaian listrik dari power supply, yaitu ada sumber dari jala-jala untuk mencatut daya trafo 220. Ini trafonya trafo step down diturunkan menjadi tegangan rendah ya 5 volt, nanti 12 volt atau di sini 6 volt. Kemudian ada dioda bridge rectifier sebagai penyeara. Sebagai penyeara di sini. Nah, ini ada 4 kita pakai ini, ada yang sebut kiprok langsung juga boleh, Anda kalau mau beli. Ini tapi kita di sini pakai 4 dioda ya. Kemudian ada juga kapasitor dengan rating 2216 volt. 2200 ini mikrofarad. Ya, ini sebagai filter untuk output dari dioda bridge. Kemudian positifnya masuk ke input dari IC regulator. Ini yang membuat tegangan regulator ya, regulasi ya, menjadi 5 volt. 7805, maksudnya 05 ini adalah outputnya 5 volt di akhir ini. Kemudian di tengah ini ada ground, dikeluarkan ke ground ya. Ground sini jadi satu di ground. Kemudian ini di negatifnya ya. Kemudian apa ini? Ini masuk positifnya apa? Output dari ini ke positif 5 volt yang kita harapkan di sini tegangannya adalah 5 volt. Dipasang juga kapasitor 1 untuk filter juga. Nanti mungkin bisa ditambahi di sini resistor dan LED sebagai indikator untuk kekurangannya. Oke, kita sudah tahu prinsip ya dari rangkaian ini yaitu supply 5 volt. Setelah itu apa? Kita akan merinci tipe komponen yang digunakan. Tipe dan jumlah. Tipe dan jumlah komponen yang digunakan. Yang pertama ada trafo tadi ya, 1 jumlahnya. Kemudian ada dioda 4, kita pakai tipe yang 1N4004 sebanyak 42. Kemudian ada kapasitor, yaitu yang 2200 mikrofarad, satu yang 100 mikrofarad, 1. 200 sama 100. Kemudian ada IC regulator 7805 atau LM7805. Kita pakai satu saja. Kemudian ada resistor untuk dan LED ini jadi satu sebagai indikator apakah power supply di situ ada tegangannya atau enggak. Kemudian sebelum membuat skematik kita harus cek dulu apakah ini tersedia di pasaran atau tidak. Ini erat hubungannya dengan Eagle ya, karena nanti ketika Anda membuat di Eagle, setelah disimulasikan di multisim, Anda bisa simulasikan dulu misalkan power supply-nya di multisim. Mungkin saya ini power supply misalkan di simulasi, Anda lebih baik simulasikan untuk mengetahui dulu, misalkan Anda bisa mensimulasikannya, mensimulasikan silakan disimulasikan dulu. Nah, kita lanjut ini ke Eagle ya. Eagle ini ya karena Eagle ini pasar ya, jadi kita harus
kita harus apa, nah ini contoh misalkan simulasi multisim, ini silakan disimulasikan multisim. Kita harus mensimulasikan kita harus melihatnya di pasaran dulu. Nah, ini channelnya ya, Denvi Elektro namanya. Tolong di subscribe ya. Ini kelas 2B dan 2C. Nanti saya tunggu subscribe-nya seperti yang dibilang kemarin. Kita lihat di Tokopedia. Kita mau lihat apa tadi? Tokopedia. Kita lihat kita mau beli apa tadi? Tokopedia ya. Trafo 1 ampere. Tekan saja trafo 1 ampere. Ini tadi transformator 1 ampere. Baik, ini di sini sudah tersedia trafonya ini. Misalkan saya di Surabaya ini. Nah, ini harganya 25, ini trafonya modelnya seperti ini. Trafo step down ya. Ini tegangannya bisa dilihat ada yang CT ya, kita pakai yang polarisnya 0, bisa juga pakai yang CT. Ini tegangan outputnya 12 sampai 0. Kemudian ini sisi yang lain, sekundernya. Kemudian apalagi setelah trafo ada juga tadi setelah trafo apa? Dioda. Dioda 1 N400 kan ini ya, N4004 N. Ini diodanya seperti ini, nanti ada di pasaran juga, sama yang murah sekali. Ada 4, kita belinya langsung banyak aja. Ada berarti 300 rupiah, mungkin per ini. Kalau di sini kita lihat sama semua bentuknya. Kemudian dari dioda tadi ada IC regulator ya. Ada ini kapasitor, ada IC dulu ya. Saya kasih IC 7805. IC 7805 di sini seperti ini. LM 7805 ini ya. Makassar, Medan dan lain-lain. Kita lihat sendiri murah sekali, Anda bisa beli mungkin di tetangga kalau nggak di ini, karena ini online saya contohkan di Tokopedia ya. Saya kira di tempat-tempat sekitar ada ini toko elektronik yang kecil di tetangga Anda mungkin ya, yang jualan bisa beli. Kemudian ada kapasitor ini 2200 mikrofarad ya. 2200 mikrofarad yang 16 volt, ini yang elko ini ya. Per 180.000 berarti 8.000. Ada yang juga ini brosur. Misalkan saya Surabaya aja nanti di sini ya, ini IC ini belinya cuma 1.000-an ya. Di 1.000 di toko IC Surabaya. Nah, ini kemudian ada kapasitor apalagi. Kalau Anda lihat sudah ya, ini ada kapasitor 100, IC regulator sudah, resistor sama LED. Resistor ya. Kapasitor juga. Kapasitor dulu. Kapasitor 100 mikrofarad. 16 volt ratingnya ini ya. 2200. Ada juga. Kemudian kita ke resistor dan dioda. Resistor 470 ohm. Ini resistor 40 ohm per 10-nya ini macam-macam ya, dimanapun ada ini. Kita bisa beli 200 rupiah, mungkin belinya langsung banyak juga boleh. 100 mungkin ya. Ini ya warnanya hijaunya kuning, ungu sama ya. Hitam, kuning 4, ungu 7, 10 pangkat 0, 10 pangkat 1 ya pengalinya. 470 ohm ada. Kemudian ada LED, kita coba LED merah gitu aja. LED untuk indikator yang kecil itu ya. Mana ini yang kecil?
Nah, ini yang seperti ini, LED 5 mili ini murah sekali juga lah, nyala kedip ini buat indikator apakah tegangan itu ada apa enggak. Baik, saya kira itu ini ya yang LED ini maksudnya, maaf ini yang LED. Anda bisa lihat LED di sini. Nah, ini LED, kemudian nanti ada titik sebelumnya ada resistor. Resistor ya. Oke. Terus apalagi kapasitor sudah. Baik, langsung saja kita buka ke Eagle. Anda buka Eagle di sini adalah Eagle sudah saya buka ini. Nah, ini Eagle-nya ya. Kalau Anda bisa start Eagle, saya pakai 8.0 free offline nanti bisa diperbarui. Nah, ini bisa buat dulu langsung project-nya ya. Project saya di sini sudah ada. Maaf, ini bisa juga ini project lah. Saya buat aja project-nya. Baru ya power supply gitu mas ya. Saya isi nama absen misalkan. Ini nama saya, Virial, nama lengkap misalkan. Karena tadi sudah buat, tidak terekam tadi. Power supply 5 volt. Ya benar, power supply 5 volt. Untuk direktorisnya ini bisa buat di sini. Ini untuk direktoris saya di sini ya. Kuliah Anda siapkan dulu. Mungkin bisa buat new folder juga di sini. Nah, ini 2C saya buat di Virial. Power supply di sini nanti saya buat ini enggak ada, berarti saya buat di sini aja. Oke ya. Oh, maaf. Ini ya. 2C ini folder ini. Oke lah. Oke. Kemudian ini projectnya kita buat new schematic. Nah, ini untuk skematik baru. Skematik baru adalah seperti ini. Untuk new gimana? File new project. Maaf, berarti salah dihapus. Bentar. Masih loading dia. Ini di sini saya hapus dulu. Ini saya buat new skematik. Skematik ini untuk kita menggambar ya. Kita menggambar skematiknya di sini. Baik, kita akan mulai letakkan komponen-komponennya sesuai dengan ini ya. Kita sesuai dengan ini rangkaiannya seperti ini. Bisa lihat di sini rangkaiannya seperti ini, jadi nanti akan saya buat sesuai. Baik, ini kemudian kita kembali ke skematik. Ini skematiknya ya. Skematik nggak usah di-save dulu. Anda bisa buat di sini skematik mana? Ini add. Yang pertama kali adalah add. Ini skematiknya ada add. Ini untuk draw-nya kita pakai net, label, dan line ya. Kita pakai net aja nanti. Add. Nah ini saya mau buat tadi untuk trafo kita nggak perlu ini ya, nggak perlu kita masukkan di PCB-nya karena terlalu besar. Jadi langsung saya buat header-nya aja atau output dari sisi sekundernya yang untuk ke bridge, siapa bridge-nya tadi. Dasar yang pin header ya, pin header. Kita pin header di sini. Kita cek yang mana ya?
Ayo yang 1x2 sama 1x1. Yang 1x1 untuk yang di trafo, yang input ini yang outputnya 5 voltnya. Saya pakai yang 2 ya. Nah, oke, di sini ya pakai ini 1 ya, klik. Untuk merotate kita klik kanan. Nah, karena nanti posisinya di kanan saya. 1 input yang pertama positif, ini yang negatif. Baik, ini seperti ini. Kemudian Anda bisa lagi escape ya untuk cari komponen lain. Kita pakai apa lagi? Dioda, diode. Ini ya sesuai ya. 1N4404. Sesuai kita. Oh ini seperti ini. Kita hubungkan klik kanan untuk rotate yang baik. 1 ya, 2, 4, 3, 4. Oke, dioda sudah ada. Kita nggak usah kita sambungkan dulu. Kita biarkan dulu. Kita biarkan di posisinya. Karena sudah ada bayangan tadi saya langsung aja. Setelah dioda kan outputnya pakai kapasitor. Kapasitor di sini kita pakai yang US ini. US. Kita cari kapasitor yang bulat tadi ya. Bulat ini yang mana? Ini ya. Nah, ini yang bulat yang diameternya rendah. Lebih baik yang ini macam-macam ya. Saya yang ini aja ya Pak. Yang diameternya 5 juga bisa ya. Coba ini diameternya 6, yang besar aja. Diameternya 6 mili. Oke, lagi oke. Kapasitor filternya di sini karena sesuai dengan bentuknya di 3D-nya nanti. Oke, jadi pakai non polar tadi. Kemudian 1 langsung saya pasang juga di sisi output. 1 di sini. 2 ya, berarti yang 100 mikro yang 2200 mikrofarad. Lanjut, kemudian apa? Ada IC regulator. Anda ketikkan regulator 78 ini. 78 ini Anda bisa pilih yang 7805 yang mana ya? Yang 7805 ini ada banyak yang TV yang di tadi yang ada yang memang seperti ini itunya bentuknya. Oke. Kita buat ada ini ada VI, GN, D, ground ini VOUT. Oke, kita letakkan di tengah-tengah sini output dari ini arah. Sudah ada, berarti di sini apalagi output ya. Ini resistor ya. Resistor 470 tadi. Resistor. Nah, ini resistor pakai yang US juga simbolnya. Ya, pakai yang diameternya 7 ini biar sesuai. Biar sesuai. Ini kita oke. Sama kayak yang aslinya. Kita hubungkan di sebelum output di sini. Kemudian ada LED juga. Kita pakai LED red. Nah, LED red ini low current ini pakai yang 3 mili. 3 mili. Ini yang sama tadi yang merah tadi ya. Yang LED yang merah yang kelap-kelip itu. Kalau sudah ketemu kita klik OK. Kita pasang setelah resistor di sini. Baik. Sudah jadi clear outputnya ya. Outputnya kita pakai pin header lagi yang 2x2 1x2 ini ya. Jangan lupa ini ada tanda panah, diklik ini pakai yang ini bukan, yang ini yang sesuai ya, header yang kita saran. Nah, ini karena sudah ke kiri sama gitu saya ini aja oke ya. Oke, sudah selesai. Nah, untuk itu kita bisa move, kita bisa dari jauh ini bisa saya move, diklik di tanda plus ini
bisa. Nah, ini tanda plusnya ada kelihatan di sini. Nah, ini nggak usah perlu itu diklik, ini langsung diklik satu kali, bisa di drag. Oh, dia bergerak untuk merubahnya. Ya, bisa kelihatan di sini ya. Oke, kita sambungkan data grid-nya dulu pakai net. Maaf, ini pakai net. Net. Nah, sampai Anda pertama kali itu harus ini ini diklik. Nah, sampai ada bulatan ini, ada klik lagi. Biar dia ini klik satu, tadi salah, ini baru klik. Nah, oke. Jangan juga ini klik sampai bulatan, baru klik lagi. Kemudian karena freeze tadi kan kayak gini, dia posisinya kalau dilihat lagi kayak gini, saling terhubung. Oke, kita dari ini kan sisi output ke sini ya. Nah, ini ke sini. Nah, tanda ini yang negatif ya, yang input positif ini yang AC yang sisi yang negatif, yang sebaliknya. Sisi yang sebaliknya yang ini di sini. Coba kalau Anda lihat lagi di PowerPoint bisa kelihatan. Nah, ini ya, yang ini masuk yang di antara data yang pertama, yang kedua juga sama. Terus yang output ini masuk ke LM, yang negatif ini yang ground sama semua. Benar, berarti kita kembali ke skematik. Oke, ini skematiknya kita hubungkan yang positif ini pakai net, dan net ya, klik. Ini ke sini, paralel. Ini dot ini sudah terhubung ya, dot ada titik itu. Kita paralelkan juga, paralel. Nah, ini yang negatif, kita masuk ke ini ya, groundnya. Arah sebaliknya dari positif. Ini masuk ini sama ground juga ke ground. Ini ke ground. Baik, sudah jadi untuk rangkaiannya. Oh, ini outputnya, kurang outputnya ya. Saya pindah aja biar agak klik. Nah, pindah yang sebelah sini. Oke, saya hubungkan ke ini. Sini, klik lagi, ke sini, ya, terhubung semuanya. Jadi sudah ada input masuk ke rangkaian rectifier, ke kapasitor, kemudian regulator, kapasitor, dan ini LED untuk indikatornya. Nah, baik, ini masih bisa ini kalau misalkan Anda kurang satu, ini bisa ini pindah mana ini LED-nya, ada titiknya. Saya kira nggak perlu ya, sudah terhubung yang penting. Oke, untuk kemudian bisa melabel teks tadi ya. Mana ini, membuat skematik, membuat teks. Nah, ini jangan lupa di save dulu. Kita save ya. Ini klik save di sini. Save kayak di sini misalkan tadi. Oke, ini karena di sini sudah terlanjur kita buat. Ini sama ya, serial. Namanya skematiknya power supply 5 volt. Absen ya. Kita save. Sudah tersimpan di sini. Baik, karena sudah tersimpan, maka kita akan switch to board. Nah, sebelum switch to board, Anda bisa nilai misalkan tadi kan kapasitor di sini nilainya ini. Kita pakai klik kanan, atribut untuk membubuhkan nilainya, pakai new. Misalkan ini C1, saya buat nilainya 2200 mikrofarad tadi ya. Nah, value 2200 mikrofarad. Oke. Lalu Anda oke. Nah, ini yang satunya lagi juga sama, atribut, pakai new, C2, 100
mikrofarad. Displaynya yang value-nya aja. Ketik OK, sudah dapat OK lagi. Untuk biar nggak tumpuk kita pakai klik move. Ini ya. Nah, ini baru kelihatan dia di bawahnya aja biar nggak tumpuk sama namanya kita. Oke, biar nggak menghalangi. R-nya juga bisa sama dinamai save. Nah, setelah Anda bisa membuat ini, pastikan Anda bisa membuat ini dulu sesuai dengan rangkaian listriknya. Ya, bisa skematiknya sama. Kalau bisa disimulasikan dulu lebih bagus. Nanti Anda tahu sebelum membuat ini, karena ini sama juga skematik. Cuma ini nggak bisa disimulasikan. Kalau simulasikannya ke multisim. Karena ini untuk board. Skematiknya buat board ini baru generate atau switch to board. Ini tanda hijau ini. Anda klik. Nah, ini sudah, ini apakah mau ini buat? Ya, mau buat, yes. Nah, ini adalah skematiknya kita. Mana tadi? Nah, ini skematik. Board, maaf, ini boardnya. Nah, ini bisa kita tata, mesti seperti ini ya. Saya pindah dulu boardnya. Pindah. Pindah semua. Pindah semua. Bentar. Ini ya, pindah ke board yang harus ke warna hitam ini karena kita membuatnya di sini. Dia otomatis tadi, maka akan kita susun juga otomatis sesuai keinginan kita. Kita mau susun ini kan JP ini tadi input ya, maka kita pindah dulu sesuai input ini yang akan saya di sini. Dan di sini kemudian ada dioda tadi ya, mungkin agak jauh biar ini. Dioda satu yang pertama saya di sini, kemudian dioda kedua saya pasang di sini. Mungkin ini kita harus mepet sampai ke atas sedikit. Nah, ini ke sini diodanya ini 3 4, biarkan dulu. Kemudian ada kapasitor 1, kapasitor 2. Outputnya saya ingin misalkan di sini, tapi karena ini kayak kurang fokus kita rotate. Ini juga ini sesuai keinginan Anda ya. Ini sini dan IC-nya ini juga kita pindah. Bentar. Oke. Mana titik plusnya ini? Oh, ini IC-nya. Kita pindah IC-nya sini. Akan saya rotate dulu. Ini pastikan di titik plusnya ya kalau ini. Baik, saya pindah sesuai keinginan, misalkan saya di sini. Ini terlalu ini ya. Terlalu red-nya saya ingin di sini. Resistornya juga ini. Ya, kehendak Anda ya ini ya. Kehendak kita gimana? Red-nya pokoknya semakin kecil semakin bagus. Baik, kalau sudah berarti kita save dulu file. Save dulu, jangan lupa boardnya. Oke, sudah di save. Sepertinya kemudian untuk mempermudah pakai redness ya, pakai redness sebelum kita root, kita pakai redness. Dia akan menyederhanakan ini ya. Oh, sudah sederhana berarti. Baik, kita root. Setelah itu, saya nggak ada lagi. Root kita sambungkan pakai root ini.
rip up itu sebaliknya dari sambungkan. Root ini jangan sampai, oh maaf sebelum root ini ada top sama bottom, kita pakai yang bottom ya, yang di bawah itu radius kita set 12 ya, ini width-nya pakai 42 standarnya, di enter karena ini kembali ke 0 kita pakai 12 lagi, ini radius sama width apa untuk lebarnya jalurnya ini, jalurnya ini radiusnya ini untuk belokannya, jangan sampai siku kalau nanti nggak mau. Ini kayak gini misalkan, klik dulu, nah ini kayak gini, jangan siku. Sudah satu, kemudian ini, oke, nah ini, nah, siku dia. Kemudian ini ke sini ya, ini bisa dilewatkan tengah semua. Anda lewatkan tengah. Bisa kalau mau kembali Ctrl Z. Ya ini sama-sama belajarnya ya. Ini nggak boleh seperti ini, nggak boleh ya. Harus ini biar nggak terlalu ini pakai siku ini ya. Nah ini oke, sambung dia. Ini juga bisa disambungkan di sini. Nah, kemudian ini di luar, karena harus nyambung juga di sini. Sambung, kemudian ini ke sini. Oke, ini juga ke sini. Sambung terus ya, bisa Anda lanjutkan. Nah, sampai siku ini nggak apa-apa, sampai siku dia. Oke, kemudian ini ke ini. Garis lagi ya, nggak bisa. Ini kayaknya kebalik, lebih baik kita rotate kalau untuk ini mungkin lebih bagus. Ini minus, ini plus ya, plusnya ini kapasitor yang keduanya, biar balik benar. Selanjutnya kita label lagi, kita root. Ini gini. Kemudian untuk LED, ini kapasitor, ini resisten yang kebalik juga. Balikkan, oke ini. Move biar dia agak dekat ke LED. Ini juga kita mau mungkin di sini. Ini agak jauh sedikit biar tahu outputnya. Ini gambarannya seperti ini. Ini pakai bottom semua, untuk sementara kita pakai satu layar aja. Baik, ini kurang bagus kayaknya. Ini oke. Ini kita pastikan ya. Yang ini oke. Apalagi mungkin kapasitasnya kurang bagus. Nah ini itu gimana ini? Ini gini aja. Coba dulu, kita sama-sama coba ya. Ini langsung gini nggak masalah. Ini yang ini agak sulit ini, bentar. Saya carikan jalur dulu. Kita ini lift up dulu yang ini. Jalur yang bagus gimana ini? Kan gini mungkin lebih bagus.
Jadi nanti positif negatifnya nggak kelihatan. Nah ini kurang satu. Oke lah, ini aja. Terus ini apa? Nggak usah pakai ini sendiri aja, manual sebentar. Hilang, oh mana sih? Ya, sini yang lama di sini ya. Jadi memang lama ini label nggak boleh terus ini ya. Kan di sini yang ini. Nah, sudah tersambung semuanya mungkin Anda bisa lebih baik nanti. Ini belum nyambung ya. Yang sisi ini dioda satu ini ada yang belum nyambung, kita coba ke skematiknya. Ini ya. Jadi Anda nggak nyambung, berarti ini Anda bisa lihat di sini kurang nyambung ternyata ya. Oke, ketahuan. Kita sambung lagi sendiri. Nah, dia nyambung. Oke, kita skip lagi. Kemudian kita kembali ke ini. Nah, ini baru ada ya. Kelihatan di sini. Kita sambungkan aja. Oke, ini jangan lurus ya. Kalau bisa jangan lurus. Ini kayaknya nggak boleh. Untuk siku ini kita hapus dulu. Kita hapus ini. Taruh lagi. Nah, ini. Nah, ini baru ya. Oke. Nggak ada yang siku, saya kira di sini nggak ada. Sudah selesai untuk rangkaian ini. Selanjutnya adalah membuat poligon. Untuk poligon ini bisa Anda ini ya sebagai garis tepinya sehingga nanti enggak matchingnya ini cuma di bagian ini. Kalau ngeprintnya nanti matchingnya yang ini jangan sampai ini poligonnya maaf tadi saya belum setting isolate-nya sama spacing-nya. Isolate saya pilih 50, spacing-nya pilih yang 150. Nanti biar kayak IC-IC yang ini ya, yang mahal-mahal itu kan pakai ini. Ya di timahnya ini banyak. Ini ya kita buat lagi sebagai garis tepinya. Poligon yang dikit ini. Oke, sambung kotak. Saya mau kotak. Sudah. Anda ini garis tepi, ini kelihatan. Di sini ada bottom semuanya ya, nggak ada yang top. Kemudian kita bisa langsung redness ini ya. Klik redness lagi untuk dia ngeblok gitu. Nah, ini dia langsung ngeblok. Jadi adalah ini file Anda untuk board dari dulu untuk board dari power supply. Nah, untuk lihat ini kita bisa layer set. Layer setting ini fungsinya untuk melihat biar ini layer kan saya klik layer itu. Karena saya mau lihat yang top aja yang atas. Nah, ini yang atas yang akan kita print yang atas. Kemudian untuk yang bottom ini. Kalau kembali ke standar ya ini pakai yang standar layer set yang standar. Jadi yang semuanya kelihatan di standar. Ini yang top aja. Dan yang bottom. Nah, kita pasti mau ngeprint ya, mau ngeprint ke kertas. Berarti kita select yang button, mesti ngeprintnya 2. Oke, kita select oke, kemudian maaf ini kita mau ngeprint yang bawah aja. Bawah ini berarti save as, ada print save up ya, kita save lagi ya. Print set up, klik print set up. Dan juga ini output file ini ya, kita print aja langsung. Print
mau kita print, ini Epson misalkan printer saya, kemudian kertasnya A4, ini output filenya saya kasih PDF ya, namanya ini PDF, saya tambahi ini bottom, nah, untuk yang bawah, filenya PDF, klik save, lanjut klik OK. Nah, sudah dia tersimpan untuk bawah. Saya mau selanjutnya yang atas. Klik layer setting dulu. Nah, ini layer setnya diganti yang atas top. Top layer. Klik OK ya. Ini yang atas ya. Ini nanti komponennya tinggal dimasukkan di sini aja. Tinggal sesuai beli. Tinggal setelah dibeli ini yang sudah ada mana saja kapasitor di sini. Oh, yang ini C1 yang 20. Jadi yang ini 2200, yang ini 100. Ini LED-nya tinggal dicop-copkan aja inputnya di sini. Kemudian kita save lagi sama file print untuk PDF mau ngeprint ya. Kita ganti namanya sebagai top. Ini yang top. Top layernya, top. Yang atas, top. Kita klik save. Kemudian OK ya. Sudah Anda bisa lihat di sini di folder saya tadi. Foldernya mana ini? Di data. Ini foldernya ya saya. Oke, power supply yang apa lagi? 2 bit EUE yang barusan ya. Ini kan 2C ya. Clear ini ya benar. Ini yang barusan 25 ini. Nah, ini adalah ini yang bottom. Kalau kita buka. Ini tempatnya ini ya. Mana ini? Oh ini. Ya, ini adalah rangkaian kita kecil sekali ya. Untuk power supply yang tadi yang mungkin yang banyak bisa kita sendiri, ini jalurnya tadi ya, yang kita buat jalurnya. Kemudian ini mungkin ada kesalahan, ini kurang, saya kira kurang bagus, ini bisa juga ini ke sini dulu baru menggok ini ya, ke sikun ini ya, yang ini. Nanti mungkin kalau Anda ini bisa suruh revisi kalau orangnya yang ini juga kurang siku ya, kurang ke ini yang bisa orangnya yang kita mau print bisa revisi. Kemudian mana? Oh ini, maaf nggak kelihatan tadi ini ya berarti. Nah ini yang hasil PDF kita, hasil PDF bottom kita ini yang kurang bagus yang di sisi ini sama ini. Kalau menurut saya itu, kemudian kita open lagi yang di mana? Yang up, yang top. Nah ini kita klik yang top, PDF-nya top ini. Nah ini PDF-nya top. Sama persis yang kayak di Eagle ya. Ini top, ini bottom. Begitu sudah selesai sampai di sini. Silakan berkreasi sesuai dengan kreativitas Anda masing-masing ya. Nggak usah harus percaya diri, nggak usah saklek seperti yang saya contohkan itu yang lain. Tapi untuk ini sebagai referensi aja. Baik, untuk itu sampai di sini, file save. Jangan lupa di save ya. Ada ini panel, kemudian juga ada ini filenya lagi. Button ya, sudah. Saya kira sudah pertemuan 4 ini. Membuat eagle, generate robot ya. Untuk label nanti bisa kita buat label ini untuk mempermudah biar nggak pakai root yang banyak yang di skematiknya. Ya kayak address gitu dia. Oke, sudah. Terima kasih atas perhatiannya. Jaga kesehatan Anda, selalu cuci tangan ya, gunakan masker dan hindari kerumunan. Semoga nanti kita bisa dipertemukan di pertemuan yang nyata ya, biar bisa tahu alatnya ya. Terima kasih, selamat pagi, semangat belajar dari rumah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Mantap.